Tanda kiamat yang muncul dari Yaman adalah api yang keluar dari Kawah Aden. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya berjudul Ensiklopedia Kiamat menulis, sebelum hari kiamat datang, api keluar dari Kawah Aden yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda sebelumnya. Kasaf di timur, kasaf di barat, kasaf di Jazirah Arab, asap, Dajjal, binatang bumi, Yajud dan Majud, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar Aden dan menggiring manusia. Dalam riwayat lain dari Muslim, api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyra'atu Sa'ah 18, 27-28, Syah An-Nawawi. Mari kita tengok tanda-tanda yang terakhir, api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia. Aden merupakan ibu kota Republik Demokratis Rakyat Yaman sampai penyatuan dengan Yaman Utara dan kemudian diumumkan sebagai zona perdagangan bebas. Kota ini terletak 170 km timur Bab el-Mandeb. Aden merupakan sebuah pelabuhan alami terbuat dari semenanjung gunung berapi dan pertama kali digunakan oleh Kerajaan Ausan kuno antara abad ke-5 sebelum Masehi dan ke-7 sebelum Masehi. Kota ini memiliki populasi sekitar 398.399 jiwa pada tahun 2017. Aden terdiri dari beberapa kota kecil, kota pelabuhan, kota industri dikenal dengan Little Aden dengan kilang minyak besarnya, dan Madinat Asab, pusat pemerintahan. Dua kota satelit, Kormaksar dan Sheikh Othman, terletak di utara kota tua, dengan bandara internasional terletak di antara kedua kota satelit tersebut. Gunung api Aden lebih dikenal dengan api penggiring yang berada di bawah permukaan bumi. Ia akan keluar sebagaimana ia pernah keluar sebelumnya. Prediksi kembalinya gunung berapi Aden aktif dan meletusnya sangat memungkinkan terjadi, sebab kota Aden sendiri sebagian besarnya berada di Laut Mediterania. Sejarah kota Aden terbentuk dari gunung api sangat besar dan pernah meletus di sisi lautnya. Jutaan tahun kemudian gunung api itu membeku dan mati. Setelah itu terbentuklah kawah sangat besar yang kemudian menjadi kota Aden. Panorama kawah ini terlihat jelas dari foto luar angkasa. Dan pada tahun terakhir, aktivitas Gunung Merapi terus-menerus terjadi di sekitar kawasan tersebut. Pada satu titik, dasar Laut Merah bagian selatan sejak saat itu, pada tanggal 19 Desember 2011, gundukan lava basaltik yang telah membeku dan menjadi cikal bakal pulau vulkanis baru pun muncul di permukaan Laut Merah pada tanggal 30 Desember tahun 2011. Pulau baru itu telah selebar 500 meter dan terus tumbuh. Letusan tersebut terjadi di tengah-tengah Laut Merah dalam jarak sekitar 200 km dari Selat Bab el-Mandeb, selat sempit penghubung Laut Merah, Teluk Aden. Lebih tepatnya, letusan tersebut terjadi di dalam Kepulauan Az-Zubair, salah satu gugus kepulauan vulkanik di Laut Merah. Mengenai Kawah Merapi, ahli geologi mencatat lapangan vulkanik Balhaf Bir Ali di sepanjang Teluk Aden di Yaman Selatan mengandung kerucut sinder yang berasosiasi dengan aliran lava vesikular dan kerucut skoria. Lahan seluas 500 km persegi ini terletak di sepanjang Teluk Aden sekitar 120 km barat daya kota Al-Mukalla. Aliran lahar menutupi sebagian besar wilayah dan menciptakan garis pantai yang tidak teratur. Salah satu aliran basaltik yang tampak segar mungkin berumur bersejarah. Kerucut tufa Atabab di sepanjang pantai menjulang sekitar 200 meter dari laut dan memiliki kawah selebar 1,5 km yang sebagian diisi oleh kerucut sinder dan aliran lava terkait. Kerucut tufa yang berdekatan di sebelah timur berisi sebuah danau. Gunung api di kota Aden terbentuk sekitar 6 juta tahun yang lalu pada zaman Miosen akhir dan Pliosen. Proses pembentukan gunung api ini berlangsung selama sekitar 1 juta tahun dengan periode aktivitas dan istirahat. Gunung api Aden diklasifikasikan sebagai gunung berapi kerucut komposit berdasarkan studi yang menggunakan metode penanggalan kalium argon. Secara sains,
Keberadaan gunung api di kota Aden dapat dijelaskan sebagai bagian dari aktivitas geologi yang terjadi di kawasan tersebut. Adanya pergerakan lempeng tektonik dan retakan di Laut Merah memicu terbentuknya kawah gunung api ini. Pertama kali fenomena Gunung Merapi Aden diketahui saat kolonis Inggris memasuki kota Aden. Di era pesawat terbang, mereka berhasil memotret kota-kota dari udara. Ternyata mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah besar. Inggris kemudian menyebutnya Triata, yang dalam bahasa Inggris berarti kawah Merapi. Delegasi kerajaan Inggris dengan pimpinan Profesor Ian Graham Gas tahun 1964 melakukan penelitian terhadap kota Aden. Mengawali hasil penelitiannya, beliau menyatakan gunung-gunung api yang ada sekarang hanya seperti sebuah petasan dibandingkan dengan gunung api Aden. Perbandingan ini dilihat dari struktur konstruksi antara gunung-gunung api itu dengan gunung api Aden. Di majalah Reader Digest tahun 1979 dimuat artikel ilmiah yang menyatakan bahwa gunung api Krakatau atau Krakatau Volcano di Selat Sunda Indonesia yang meletus tahun 1883 dianggap sebagai para ahli gunung api terbesar yang pernah dikenal oleh manusia. Letusannya menewaskan 36.000 orang. Suara letusannya terdengar hingga radius 5.000 km. Abu dan asap menutupi atmosfer bumi hingga 1 minggu, dan sejumlah pulau lenyap. Para ahli memperkirakan kekuatan letusannya ratusan kali lipat bom hidrogen. Penulis mengakhiri artikelnya dengan sebuah kalimat, yaitu gunung api Krakatau hanya seperti petasan jika dibandingkan dengan gunung api Aden. Gambaran ilmiah tersebut sangat persis dengan ungkapan Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Ketika teks hadis menggunakan kata Foru Aden yang artinya lubang, rongga, ruang, atau kawah. Hal itu terbuktikan melalui foto satelit luar angkasa. Rasulullah SAW juga menggambarkan bahwa kota Aden berada di atas gunung api yang sedang istirahat. Struktur tanah Aden terdiri dari gugusan besi dan nikel yang tercampur. Lahar dari gunung api ini keluar melalui teluk di dekatnya di Laut Mediterania. Dalam kitab Sahih Muslim 4, Rasulullah pernah bersabda, akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab keutamaan orang Ansyar dari Anas Rodatul Atfa disebutkan, Ibsalam mengetahui kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah atau hijrah. Ia pun menemui Nabi untuk menanyakan beberapa hal. Dia berkata, saya akan menanyakan 3 masalah. Apa tanda pertama kiamat? Rasulullah SAW menjawab, tanda pertamanya adalah api yang menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Sementara Mansur Abdul Hakim dalam buku Israfil As dan Peristiwa Kiamat menyebut kiamat akan menimpa manusia. Begitu tiupan Israfil yang membinasakan akan menimpa mereka. Ketika terjadinya hal itu, akan keluar api dari Yaman yang akan mengumpulkan manusia ke suatu tempat berkumpul atau bisa disebut dengan padang mahsyar. Mengenai Laut Hadramaut, pegunungan Aden dapat meledak sewaktu-waktu. Dalam riwayat Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, api itu akan keluar dari dasar lereng Aden, mengerah manusia. Api itu akan diam ketika manusia tertidur. Api itu berjalan ketika manusia berjalan. Laut di mana terletak kota Aden juga dinamakan Teluk Aden atau Laut Hadramaut. Di sana terdapat lembah bernama Lembah Barhut yang terletak di lereng kota Aden. Masyarakat sekitar menyebutnya Wadi An-Nar atau Lembah Api. Kini Gunung Aden masih tertidur dan sewaktu-waktu bangun menyongsong kiamat. Pada saat itulah malaikat Israfil meniup sangkakala. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi hari kiamat? Ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, kapan hari akhir akan datang? Nabi balik bertanya, apa yang sudah kau lakukan untuk menghadapinya? Sahabat menjawab, tidak ada, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul pun menjawab, kalau begitu, kelak kau akan berkumpul bersama yang kau cintai.